Selamat pagi, perkenalkan nama saya Latresya Aprilia Brustepu, NIM C1C0262, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perhitungan PPh Pasal 21. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji bulanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri baik berupa gaji, honorarium, insentif, dan penghasilan lainnya dengan nama dan bentuk apapun sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Dasar Pajak Penghasilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur, termasuk dalam pengertian ini adalah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dan juga pegawai yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu dengan menerima penghasilan secara teratur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode akun pajak dan kode jenis setor PPh Pasal 21 pegawai tetap atas gaji bulanan. Ketika pemberi kerja telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji bulanan karyawannya, maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemberi kerja adalah menerima kode billing dan kemudian membayarkan pajak tersebut ke kas negara, baik melalui Pos Indonesia maupun bank yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran pajak. Dalam pembuatan kode billing, pembayaran pajak PPh 21 atas gaji bulanan pegawai tetap ini harus dilakukan secara tepat terkait kode akun pajak dan kode jenis setoran pajaknya. Pemberi kerja harus menggunakan kode akun pajak 411121 dan kode jenis setor 100 dalam pembuatan kode billing pembayaran pajak PPh 21 gaji bulanan pegawai tetap ini. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh 21 atas gaji bulanan pegawai tetap. Contohnya yaitu Andi bekerja sebagai pegawai tetap pada PT ABC sejak tahun 2015. Andi mendapatkan gaji bulanan sebesar 6 juta rupiah. Andi sudah menikah namun belum memiliki anak. Andi juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah tiap bulannya. Pada bulan Februari ini, Andi akan mendapatkan penghasilan dari gaji bulanannya saja. Jadi penghasilan PPh 21 yang harus dipotong atas gaji bulanan Februari yang diterima oleh Andi adalah Februarinya sebesar 6 juta rupiah. Yang menjadi pengurangnya yaitu biaya jabatan, yaitu 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000 rupiah. Iuran pensiun sama dengan 200.000 rupiah. Penghasilan neto setahun yaitu 6 juta dikurang 300 dikurang 200 sama dengan 5.500.000. Dan penghasilan neto setahun atau 5.500.000 dikali 12 sama dengan 66 juta. Dan sebagai PTKP setahun yaitu untuk diri wajib pajak sendiri yaitu 54 juta rupiah. Untuk status kawin 4.500.000 rupiah. Jadi total PTKP yaitu 54 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 58.500 juta rupiah. Penghasilan kena pajak setahun yaitu 66 juta dikurang 58.500 sama dengan 7.500.000 rupiah. Jadi PPh Pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikali 7.500.000 sama dengan 375.000 rupiah. Dan PPh Pasal 21 terutang sebulan sama dengan 375.000 dibagi 12 sama dengan 31.250 rupiah. Jadi PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji bulanan Andi yaitu sebesar 31.250 rupiah. Dan juga perlu untuk diingat bahwa bila pegawai tersebut tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 21 bukanlah 5% melainkan 60%. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji mingguan. Dalam perhitungan PPh 21 yang diterima oleh pegawai tetap dengan periode pembayaran per minggu atau mingguan, maka yang perlu diingat bahwa aturan dasar dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16
strip PJ per 2016, yaitu dalam 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Pada umumnya, perhitungan PPh 21 pegawai tetap dengan gaji mingguan ini sama atau mirip dengan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pegawai tetap dengan diberikan imbalan atau gaji dengan periode mingguan, maka perlu untuk mengetahui bagaimana cara menghitung PPh 21 atas gaji mingguan yang diterima pegawai tetap ini. Kesepakatan dalam aturan Per 16 tahun 2016 menyebutkan bahwa periode 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Hal ini perlu selalu diingat dalam perhitungan PPh 21 gaji pegawai tetap. Apabila telah melakukan pemotongan PPh 21 pegawai tetap gaji mingguan ini, maka selanjutnya harus menyetorkan PPh 21 tersebut ke kas negara dengan memberi kode billing pembayaran pajak terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kode akun pajak dan kode jenis setor PPh 21 pegawai tetap gaji mingguan. Setelah selesai menghitung berapa nominal pajak PPh 21 yang harus dipotong atas gaji mingguan yang diterima oleh pegawai tetap, selanjutnya harus membuat kode billing untuk pembayaran PPh 21 yang telah dipotong. Kode akun pajak yang harus digunakan dalam pembayaran PPh 21 pegawai tetap dengan gaji mingguan ini yaitu 411121 dan menggunakan kode jenis 100. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan PPh 21 pegawai tetap gaji mingguan. Budi bekerja pada PT Berkarya Jaya sebagai pegawai tetap. Budi digaji secara mingguan sebesar 2 juta. Budi sudah menikah namun belum memiliki anak. Bagaimanakah perhitungan PPh 21 atas gaji mingguan yang diterima oleh Budi? Nah, di sini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu gaji sebulan yaitu 4 dikali 2 juta rupiah yaitu 8 juta rupiah. Dan menjadi pengurangnya yaitu biaya jabatan yaitu 5% dikali 8 juta rupiah yaitu 400.000 rupiah. Penghasilan neto sebulan yaitu 8 juta dikurang 400 sama dengan 7.600 rupiah. Dan penghasilan neto setahun yaitu 12 bulan dikali 7.600 sama dengan 91.200 rupiah. Dan PTKP-nya yaitu untuk diri wajib pajak sendiri sama dengan 54 juta rupiah. Untuk status kawinnya 4.500 rupiah. Jadi total PTKP yaitu 54 juta rupiah ditambah 4.500 rupiah sama dengan 58.500 rupiah. Penghasilan kena pajak setahun yaitu 91.200 dikurang 58.500 sama dengan 32.700 rupiah. PPh 21 terutang setahun yaitu 5% dikali 32.700 rupiah sama dengan 1.635.000 rupiah. PPh 21 terutang sebulan yaitu 1.635.000 rupiah per 12 sama dengan 136.250 rupiah. PPh 21 terutang per minggu yaitu 136.250 per 4 sama dengan 32.064 rupiah. Jadi PPh 21 yang wajib dipotong atas gaji mingguan Budi adalah sebesar 34.064 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bonus. Perhitungan PPh 21 atas THR perlu dilakukan setiap tahun 1 tahun sekali, karena tunjangan hari raya atau THR dan bonus akhir tahun merupakan 2 jenis pendapatan non-upah yang menjadi hak karyawan. Bedanya, THR diberikan menjelang hari raya keagamaan untuk semua karyawan yang sudah memenuhi masa kerja 1 bulan secara terus-menerus. Sedangkan bonus merupakan penghargaan perusahaan yang diberikan atas dasar kinerja atau prestasi karyawan. Misalnya, marketing yang berhasil menembus angka penjualan yang melebihi target.
Seperti halnya gaji, THR dan bonus adalah pendapatan karyawan yang merupakan objek pajak penghasilan atau PPh 21 yang menjadi tunjangan wajib pajak perorangan. Karena itu, dalam slip gaji yang diterima karyawan, biasanya perusahaan tempat bekerja mencantumkan potongan pajak tersebut. Tentu saja, potongan PPh 21 atas gaji, THR, dan bonus tidak sama untuk setiap karyawan. Selain bergantung pada besaran objek pajak, potongan PPh 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Karyawan yang tak memiliki nomor ID, pajak tersebut dikenakan potongan 20% lebih tinggi dari mereka yang memilikinya. Untuk memperjelasnya, di sini saya mencantumkan contoh perhitungan PPh 21 bonus karyawan, yaitu Malik bekerja sebagai karyawan marketing di perusahaan otomotif dengan gaji 7 juta rupiah. Ia menikah dan memiliki 2 anak, sementara istrinya ibu rumah tangga. Perusahaan memberikan bonus sebesar 2 juta rupiah. Berapakah PPh 21 atas bonusnya? Yang pertama yaitu pajak atas upah. Gaji bruto setahun yaitu 12 bulan dikali 7 juta rupiah sama dengan 84 juta rupiah. Biaya jabatan yaitu 5% dikali 84 juta sama dengan 4 juta 200 rupiah. Gaji neto setahun sama dengan 79 juta 800 rupiah atau hasil dari pengurangan gaji bruto dengan biaya jabatan. Selanjutnya itu PTKP K2. Wajib pajak K2 atau istri tidak bekerja dan 2 anak dibagi 67.500 atau penghasilan kena pajak PKP sama dengan 12.300 atau hasil dari pengurangan neto setahun dengan PTKP K2. Selanjutnya PPh 21 upah atau gaji terutang setahun sama dengan 5% dikali 12.300 sama dengan 615 rupiah. Yang kedua yaitu pajak atas penghasilan atau upah dan bonus. Gaji setahun sama dengan 12 bulan dikali 7 juta sama dengan 84 juta rupiah. Bonus sama dengan 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta rupiah. Penghasilan brutonya sama dengan 108 juta. Yang menjadi pengurangnya yaitu biaya jabatan sama dengan 5% dikali 108 juta rupiah sama dengan 5.400.000 rupiah. Penghasilan neto setahun sama dengan 102 juta 600 rupiah atau hasil dari pengurang penghasilan bruto dengan pengurang. Selanjutnya itu PTKP K2. Wajib pajak K2 atau istri tidak bekerja dan 2 anak dibagi 67.500 rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP sama dengan 35.100 rupiah atau hasil dari pengurang penghasilan neto setahun dengan PTKP K2. PPh 21 terutang setahun sama dengan 5% dikali 35.100 rupiah sama dengan 1.755 rupiah. PPh 21 bonus sama dengan PPh 21 terutang setahun dikurang pajak atas upah sama dengan 1.755 rupiah dikurang 615 rupiah sama dengan 1.140.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rapel. Cara perhitungan PPh 21 kenaikan gaji pegawai tetap tergantung pada apakah kenaikan gaji itu berlaku surut atau retrospektif atau hanya berlaku sejak bulan kenaikan secara prospektif atau besarnya pajak yang dipotong dan disetorkan bisa jadi naik drastis untuk masa pajak setelah kenaikan. Sebagai pegawai penerimaan uang rapel juga tentu perlu tahu apakah penghasilan yang diterima sudah dipotong PPh 21 dengan benar. Perlakuan pajak kenaikan gaji secara prospektif sama dengan perlakuan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur lainnya.
Penghasilan bruto yang mencakup jumlah gaji setelah terjadi kenaikan diperhitungkan dalam menentukan besarnya PKP sebagai dasar pemotongan PPh 21 bulan berjalan dan bulan-bulan selanjutnya. Jika kenaikan gaji berlaku surut, penghasilan bulan berjalan akan mencakup akumulasi kenaikan gaji dari bulan-bulan sebelumnya, dikenal dengan istilah rapel. Sebagai contoh, kenaikan gaji ditetapkan pada bulan Juni dan berlaku surut dari Januari. Pada bulan Juni, selain memperoleh gaji baru yang sudah naik, karyawan juga menerima akumulasi kenaikan gaji atau rapel 5 bulan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan pajak rapel kenaikan gaji. Pada tahun 2019, Yaza berstatus sebagai karyawan tetap di PT Graha Juanda. Yaza memperoleh gaji bulanan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Yaza sudah kawin tetapi belum dikaruniai anak. Pada bulan Januari, Yaza hanya menerima gaji. Maka, perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan bruto sama dengan Rp5.750.000. Yang kedua, pengurangan biaya jabatan sama dengan Rp287.500 sama dengan atau 5% dikali Rp5.750.000. Yang ketiga yaitu pengurangan iuran pensiun sama dengan Rp200.000. Yang keempat penghasilan neto sama dengan Rp5.262.500 atau Rp5.750.000 dikurang Rp287.500 dikurang Rp200.000. Yang kelima yaitu penghasilan neto disetahunkan sama dengan Rp63.150.000 atau 12 dikali Rp5.262.500. Yang keenam yaitu PTKP setahun sama dengan Rp58.500 atau 54 juta ditambah Rp4.500. Yang ketujuh yaitu PKP setahun sama dengan Rp4.650.000 atau Rp63.150.000 dikurang Rp58.500. Yang ke-8 yaitu PPh pasal 21 terutang sama dengan Rp232.500 atau 5% dikali Rp4.650.000. Dan yang terakhir yaitu potongan Januari sama dengan Rp19.375 atau Rp232.500 dibagi dengan 12. Yang ke-10 yaitu potongan Januari sampai Mei yang seharusnya sama dengan Rp334.375 atau 5 dikali Rp66.875. Yang ke-11 yaitu potongan Januari sampai Mei yang sudah dilakukan sama dengan Rp96.875 atau 5 dikali Rp19.375. Yang ke-12 yaitu PPh 21 rapel kenaikan gaji sama dengan Rp237.500 atau Rp334.375 dikurang Rp96.875. Jadi jumlah Rp237.500 tersebut ditambah dengan perhitungan PPh 21 untuk bulan Juni yaitu Rp66.875 dipotongkan terhadap penghasilan Yaza pada bulan Juni, yaitu ketika terjadi kenaikan gaji dan penerimaan rapel. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang ketujuh yaitu PKP setahun sama dengan Rp16.050.000
atau 74.550 dikurang 58.500. Yang ke-8 yaitu PPh pasal 21 terutang sama dengan 802.500 atau 5% dikali 16.050 rupiah. Yang 9 yaitu potongan PPh 21 bulanan sama dengan 66.875 rupiah atau 802.500 rupiah dibagi 12.